Nah, pesan untuk teman-teman yang masih apa sih nih GMP, apa sih politik? Oh, iya, jadi kayak politik, kalau GMP, politik is everything and everywhere gitu. Kayak Mas Raka jadi direkturnya Pita Kuning pun itu sebenarnya politik juga kok, memperjuangkan, membantu anak-anak yang terkena kanker kan, itu kan sebenarnya tugas pemerintah juga bisa kita ngomong gitu kan. Sama kebijakan kesehatan juga. Nah, kayak gitu kan itu politik loh. Jadi jangan pikir politik nih gue harus masuk DPR, gue harus jadi presiden gitu, nggak juga. Kalian bikin campaign soal kritik pemerintah atau mengapresiasi kebijakan juga itu sebenarnya udah politik. TikTok juga bisa buat berpolitik. Ketika pertama kali gue masuk ke dunia politik sebagai mahasiswa ilmu politik, waktu itu sekeluarga nanya sebenarnya mau ngapain, kuliah politik, lulus mau jadi apa, masa mau jadi koruptor, gitu. Dan setelah lulus pun juga masih banyak pertanyaan, kenapa dulu kuliah politik itu belajar apa, gitu. Nah ternyata selang beberapa tahun ada sebuah NGO, ya awalnya komunitas kayaknya, tapi nanti kita ngobrol lebih lanjut, yang memperjuangkan nilai-nilai yang sama sebenarnya sama gue, generasi Melek Politik. Dan foundernya adalah rekan kerja mungkin lama gitu dulu dari zaman gue di daerah, Neldeva. Halo, thank you Mas Raka. Ini teman lama akhirnya bertemu kembali. Iya. Ya ini udah lama banget kita terakhir ketemu tuh kapan nih? Aduh, Akademi Relawan atau kapan ya? Ups, lama banget. Jadi memang beliau ini kami kenal di turun tangan, lagi-lagi turun tangan mempertemukan kami. Waktu itu dirimu masih di manajemen pusat berarti ya? Iya betul, 2000. Pusat, aku masih di daerah tuh, masih di Malang. Cirebon kayaknya 2016 nggak sih kamu? Iya, 2016-17 lah. 2016 sih, ya. Berarti kayaknya Gatnas Palu nggak sih? Kamu datang nih? Ada? Udah keluar aku. Udah keluar ya? Tapi Gatnas sempat datang yang di Medan. Oh, yang di Gatnas Medan tuh terakhir. Tapi udah tahu lah Mas Raka itu udah tahu lama. Ya, Neldeva ternyata seiring gitu ternyata menjalankan sebuah project. Waktu itu project ya tuh? Iya. Generasi Melek Politik, project sederhana sekarang jadi NGO profesional. Oke. Ya, sebelum kita ngobrol soal generasi Melek Politik, tapi seperti biasa di depan kami sudah ada jus karena di podcast ini dari Pita Kuning itu kami memberikan tamu jus. Ada berapa komponen ini Mas? 2 ya, San? Ada 2 komponen. Nah, ini bajunya udah matching. Jadi silakan diminum, aku pun juga nggak tahu komponennya, silakan ditebak komponennya. Oke. Nah ini udah ada baunya sih mangga banget ini. Mangga susu nggak sih? Mangga murni deh kayaknya. Ini ada 2 komponen. 2 komponen nih. Ini mangga banget rasanya. Iya. Mangga dan gula. Nggak pakai gula. Oh, pakai gula. Jus di Pita Kuning tidak pernah pakai gula. Wah gila. Mangga apa nih? Mangga dan jeruk. Mangga dan jeruk. Jeruk itu khas ya? Menarik. Neldeva, generasi Melek Politik. Jadi itu mulainya kapan, di mana, dan kenapa sekarang akhirnya jadi sebuah NGO profesional nih? Sebenarnya dulu di turun tangan sih kita mulainya, kan aku dulu kerja di turun tangan juga. Terus kayak kurang ada proyek politik lah ya ibaratnya. Nah waktu itu kan lagi panas-panasnya ya, 2017 tuh Pilkada DKI, dan aku merasa kok masyarakat terbagi 2 dan jadi fokus sama tokohnya gitu loh, jadi nggak fokus sama, dan berantemnya pun karena tokoh. Jadi aku ngerasa kayaknya perlu deh adanya pendidikan politik buat anak-anak muda terutama, karena kan dulu aku di FISIP ya, bukan politik kayak masyarakat sih, komunikasi. Jadi aku mikir bikin apa ya, edukasi yang politik tapi nggak berat gitu loh, tapi bisa lucu, bisa fun, dan bisa nyampe ke anak-anak muda yang nggak kuliah politik ibaratnya gitu. Dan akhirnya bikinlah si generasi Melek Politik, dan karena itu kan nggak ada budgetnya ya, jadi kita langsung cobalah cari-cari tempat-tempat yang bisa bikin diskusi gratis. Dapatlah waktu itu pertama banget tuh di Amerika, gratis, dan akhirnya di desainnya juga lucu posternya gitu loh, warna-warna kuning-kuning juga kayak Pita Kuning, karena menurut aku kuning itu cerah, ceria gitu ya, joyful gitu. Jadi dimulai di situ bikin diskusi, dan ternyata yang datang ke diskusi itu mau jadi boardnya. Mereka bikin kayak mereka bilang jadiin dong NGO biar ada legalitasnya lah. Jadi gitu. Iya, di pembicaranya salah satu itu dosen di HIUI,
Dia bilang kayak gitu, terus kayak ini keren banget GMP bla bla bla. Ya udah akhirnya kayak oh ya juga ya, apa gue bikin aja jadi NGO gitu loh. Karena tapi waktu itu kan bodoh banget ya nggak ngerti NGO. Jadi akhirnya ya seiring berjalannya waktu carilah volunteer di indorelawan.org. Terus ternyata banyak yang bantu. Akhirnya bikin-bikin segala macem. Akhirnya dapatlah kita patungan dari bot-bot juga. Salah satu botnya tuh Mas Kiki juga tuh, ada yang dari turun tangan juga bantu waktu itu. Ya udah akhirnya dapat relawan, dapat duit buat legalitas hasil patungan. Itu kan legalitas lumayan mahal. Jadilah NGO, tapi juga seiring berjalannya waktu kita nggak langsung dapat donor sih. Bener-bener 2-3 tahun berjalan baru kita dapat donor gitu. Jadi instan banget ya akhirnya ya. Wah, masih banyak drama lah, Mas tahu lah ya. Tapi maksudnya ketika berdiri terus langsung ada di situ jadi NGO, tapi memang aktivitasnya pertama-tama hanya diskusi atau ada aktivitas lain? Iya ya, diskusi. Kalaupun ada campaign di Instagram pun nggak semasif sekarang ya. Campaign masih kayak korupsi, yang terus politik itu apa sih gitu aja sih. Kayak politik itu gunanya buat A, B, C. Karena kan dulu anak muda banyak yang benci politik kan, gara-gara tokohnya gitu. Padahal kan politik itu kan alatnya. Bukan, banyak banget. Koruptor maksudnya, koruptor lah apalah gitu-gitu banyak. Jadi kita pikir ya enggak, politik tuh bukan kayak gini kok. Ini alat untuk biar lo tuh bisa lebih baik sebenarnya gitu. Dirimu waktu bikin GMP umur berapa berarti? 20 kayak belum 25 deh, belum quarter life crisis. 23 deh kayak baru banget lulus pokoknya waktu itu kan. 23 tahun jarang, atau mungkin aku nggak pernah ketemu sama anak umur 23 tahun di luar mahasiswa politik yang melek politik loh. Apa momentumnya? Maksudnya oke, dirimu resah dengan keadaan politik, tapi kok mau gitu dari sekian banyak isu, apalagi dirimu diturun tangan, isunya banyak banget. Kenapa milih politik sih? Karena politik itu, aku juga dulu benci politik Mas. Karena aku anak fisip tapi kayak apaan sih nih politik gitu kan. Aku relate aja, kayaknya orang-orang kayak gue nih targetnya. Dan ya, kan nggak mau anak politik aja banyak yang pada akhirnya murtad kayak apa sih? Iya kan. Jadi kayak padahal politik nggak kayak gitu. Dan aku ngerasa ilmu yang aku dapetin dari kampus harus disebarkan lah ke anak-anak SMA, anak SMP gitu loh. Jadi ya dan Indonesia waktu itu kan belum ada ya gerakan kayak melek politik yang bener-bener fun lah. Ibaratnya mereka tuh banyak yang komen sama pemerintah, mengkritik pemerintah, cuman nggak ada yang ngasih edukasi politiknya gitu. Dan kalaupun ada, biasanya tuh berat banget. Dan aku nggak suka yang kayak gitu, kayak aduh berat amat sih politik gitu loh. Jadi cobalah GMP ini cari yang fun, yang menyenangkan, dan bahasanya tuh ringan buat anak muda gitu. Gitu sih, resah kayak pengen, karena aku kan campaign ya, basicnya komunikasi, gimana sih mengkomunikasikan dengan cara yang asik gitu. Oh gitu. Berarti ada ini nggak backingan dari dari dunia pendidikan nggak, dosen atau guru? Mungkin targetnya mahasiswa atau anak SMA? SMA sih, banyak kan. Cuman mahasiswa juga oke lah yang awal-awal gitu. Backingannya sih paling teman-teman yang ada di GMP ya kan. Jadi teman GMP tuh ada si Gusti, kenal kan Mas Gusti? Udah, dia kan juga alumni politik UI, senior aku juga. Terus ada juga beberapa yang dari politik UI yang mereka tuh aku anggap lu deh yang basic politiknya tuh lu, karena gue bukan anak politik nih gitu. Jadi campaign. Iya, banyak campaign. Ya udah, lo punya pemikiran apa, gue turunkan gitu. Jadi kalaupun mau bikin konten ada yang viral, ini teori politiknya gini bener nggak? Mereka ngecek. Jadi BKP dari mereka ini anak-anak politik aja sih gitu. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, sebenarnya definisi politik menurut Neldeva dan generasi melek politik itu adalah alat untuk masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, apapun itu ya. Misalnya dari sesimpel sungai yang bersih, dari sesimpel jalan yang bagus. Cuman kan itu pembuat kebijakannya bukan orang-orang biasa. Itu kan ada yang pemerintahnya, DPRD lah, entah itu lurah mungkin atau DPR segala macam itu sih. Jadi sebenarnya politik itu jembatan untuk masyarakat pengennya apa sih buat lingkungannya. Nah itu harusnya ke politik sih, ke tokoh politik ya gitu. Sesimpel itu sih. Berarti sekarang memposisikan GMP itu sebagai apa dalam skala dunia perpolitikan di Indonesia? Apa oposisi kah atau edukator kah? Tapi kalau ngomong edukator pasti kan juga ada sedikit-sedikit nyenggol atau mungkin pasti sering dong berbicara, ini backingan kamu warna apa? Iya bener banget. Apa? Kalau misalkan dari sudut pandang foundernya, posisinya si GMP ini apa? Ya tadi Mas Raka bilang,
partai tapi informal gitu sebenarnya ya. Kita kan, tapi kita nggak punya kader ya, maksudnya kita nggak punya kader yang lo masuk partai ini enggak. Kita pengen mengajarkan politik aja sih ke masyarakat umum, khususnya anak muda 18 sampai 25 tahun. Dan kita pengen edukator dari segi ya politik itu bukan cuma pemilu ya, kan banyak banget lah masyarakat tahu sendiri. Dan kita mau menyampaikan dengan cara yang lewat TikTok, lewat Instagram. Kadang kita juga menyenggol pemerintah tapi kadang memuji juga gitu. Jadi seimbang lah. Nah, berbicara lagi soal GMP, ini selain yang dikerjakan terkait dengan konten-konten campaign, project-project, project-project offline jatuhnya ya? Offline dan online sih, online semua sekarang. Nah, udah online, berarti belum hybrid ya? Belum Hybrid. Nah, ada nggak sih edukasi bentuk lain, terutama berbicara ke teman-teman yang SMA? Karena kan berbicara soal edukasi politik, yes. Itu kan sebenarnya pendidikan paling ini kan pelajaran kewarganegaraan. Benar. Ya. Benar. Nah, itu dari GMP sendiri ada nggak sih untuk, apalagi sekarang pemilih pemula kayak naik berapa persen ya untuk 2024? Betul, iya. Ada itu di Akademia Politika juga. Jadi Akademia Politika ini bisa ikut berarti ya? Bisa, yang khusus untuk umum ya, bukan yang untuk kader politik. Nah, ini sama UGM kita bikinnya. Kalau dulu sama UI. Jadi anak SMA dan kuliah tapi maksimal semester 3 yang ibaratnya masih belum banyak tahu soal politik, kita masukin. Tapi mereka ntar milih house-nya gitu loh. Jadi kayak sorting head-nya Harry Potter, mereka masuk lo mau jadi mana nih, pemerintah, NGO, apa-apa. Ntar mereka belajar perannya tuh bagaimana sih dalam pembuatan kebijakan. Jadi kita berharapnya anak-anak muda tuh, lo tuh harus ngerti nih proses pembuatan kebijakan tuh nggak hanya soal oposisi dan pemerintah misalnya. Jadi mereka paham detailnya lah, dan kita menampilkan tuh mentor-mentor ibaratnya dari akademisi, dari pemerintah juga, dari bahkan dari dosen juga ada yang datang. Jadi anak-anak muda bisa belajar langsung dari expertnya gitu. Biasanya expert yang terlibat siapa aja biasanya? Kalau dulu ada dari Gerindra, ada Mbak Rahayu Saraswati. Terus sekarang tuh tadinya mau ada Mbak Imam Mahdia dari PDIP. Dulu bahkan ada yang dari PKS juga. Dan paling ekonom kayak Pak Faisal Basri atau dosen-dosen dari UGM ada yang mau join, silakan. Terus ada sekarang yang join NGO tuh Madani Berkelanjutan ya, Yayasan Madani Berkelanjutan, dia join juga. Karena kita bahasnya tuh sustainable palm oil kan. Karena kan itu berdampak sama lingkungan nih gitu. Jadi nih loh ada isu kayak gini gitu. Berani banget loh. Kalian tuh nyalinya ada berapa sih? Nyawanya ada berapa? Nah, tapi 12 orang ini termasuk kamu, 12 orang termasuk kamu itu pernah ada yang resisten nggak sih ketika ada ide, aduh gue nggak tahu, gue mau berani deh. Banyak. Terus gimana cara kamu nguatin timnya untuk nggak apa kita hajar boleh gitu? Udah kita kalau di Borgol kita bikin TikTok gitu. Yuk ke Borgol gitu. Enggak apa-apa sih, biasanya ya pastinya kalau ada apa-apa diskusi dulu lah di grup ya, ini oke nggak guys. Jadi semua keputusan tuh nggak harus diaku juga, ada teman-teman yang demokratis lah ya gitu. Ini nggak oke Daniel, kita kan bukan pengangguran, kita kan bukan orang yang kita gue mau nikah, gue mau ini, mau punya anak, janganlah, ini bahaya. Nah itu kita nggak akan naikin sih. Emang beberapa yang terlalu bahaya banget kita nggak akan naikin di GMP. Oke. Ini dari diskusi ini dan komentar Nel ini kan berarti kita sadar ya, berarti emang ada yang nggak beres sama negara kita, ya kan? Standar GMP dalam membuat sebuah konten yang berbahaya atau tidak, itu apa? Kalau menyerang personal, jadi misalnya menyerang, nggak boleh menyerang personal ya? Iya, jangan. Menyerang kebijakannya aja. Kita kan sering nih menyerang misalnya mungkin partai yang lagi berkuasa atau presiden gitu ya. Kita nggak menyerang orangnya, kita menyerang nih orang ini bikin partai ini bikin kebijakan bla 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 nih, jadi tertekan nih gue. Kerugiannya tuh A B C D E gitu. Jadi orientasinya selalu kebijakan. Iya benar. Selalu kebijakan. Jangan personal. Nah, satu hal yang teman-teman mungkin pendengar dan yang nonton nggak tahu soal politik, Daniel dan teman-teman GMP tahu dan sering edukasi ke masyarakat, apa yang mereka nggak tahu soal politik? Silakan. Politik itu bukan cuma pemilu ya, jadi jangan heboh di pilkada dan pilpres doang. Politik itu soal perut kalian juga, soal masa depan kalian. Misalnya kemarin ada isu tuh awal-awal pandemi, kenapa anak mahasiswa harus bayar UKT? Padahal mereka nggak masuk ke kelas. Itu kan sesimpel, ya itu keputusan politik juga. Akhirnya kan sekarang udah ada kebijakan dikasih pulsa sama menteri gitu-gitu kan. Nah itu kan sebenarnya keputusan politik yang itu relate banget loh. Dan itu nggak cuma soal pilkada dan pemilu. Jadi kalau nanti ke depannya mau milih di pilkada pun, pilihlah kandidat yang emang mengakomodir kepentingan kalian. Nah, pesan untuk teman-teman yang masih apa sih nih, kayak apa sih politik?
Iya, jadi kayak politik, kalau GMP, politik is everything and everywhere gitu. Kayak Mas Raka jadi direkturnya Pita Kuning pun itu sebenarnya politik juga kok, memperjuangkan, membantu anak-anak yang terkena kanker kan, itu kan sebenarnya tugas pemerintah juga bisa kita ngomong gitu kan. Sama kebijakan kesehatan juga. Nah kayak gitu kan itu politik loh, jadi jangan pikir politik nih gue harus masuk DPR, gue harus jadi presiden gitu, nggak juga. Kalian bikin campaign soal kritik pemerintah atau mengapresiasi kebijakan juga itu sebenarnya udah politik. TikTok juga bisa buat berpolitik, jadi jangan snob, jangan ngerasa politik itu baca buku, itu jadul men gitu loh, jadi Dan politik filsafat. filsafat Gak tuh. usah sampai ke sana dulu kali ya.